Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tentang travel ya, destinasi di akhir pekan, yaitu libur Nataru ke luar negeri. 4 destinasi ini tak bikin kantong jebol ya. Jadi ini menjelang akhir pekan, akhir Desember, ada libur panjang, yaitu lumayan panjang sih, tidak begitu panjang, yaitu libur Natal dan Tahun Baru ya. Itu biasa dimanfaatkan untuk liburan bagi keluarga ya, kemudian perusahaan dan lain sebagainya. Ini ada rekomendasi yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas apa saja itu. Kayaknya seputaran Asia Tenggara saja, karena kalau sampai ke Eropa itu bisa jebol itu kantong. Ya, lalu saja kita baca dan kita ulas. CNN Indonesia, liburan Natal dan Tahun Baru Nataru sudah di depan mata. Kamu yang berencana melancong ke luar negeri ketika libur Nataru barangkali masih bingung menentukan destinasi. Untuk liburan ke luar negeri kamu perlu mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya tentu saja biaya. Sebab ketika periode libur seperti Nataru, harga tiket pesawat maupun tarif penginapan dipastikan naik. Selain itu, kamu mesti lebih cepat mengamankan tiket pesawat atau kamar hotel karena biasanya banyak orang telah memesannya terlebih dahulu, mengingat momen ini adalah peak season ya. Jadi puncak musim ya, di akhir pergantian tahun dan juga di akhir bulan, di akhir tahun dan juga mendekati awal tahun. Beberapa negara akan cocok untuk dijadikan destinasi liburan saat Nataru bagi warga Indonesia, sebab untuk bisa melancong ke negara-negara tersebut, biaya akomodasi, makan, serta pergi ke tempat wisata masih tergolong terjangkau. Berikut rekomendasi negara-negara yang dapat dijadikan destinasi saat libur Nataru. Malaysia. Warga Indonesia selalu menyukai melancong ke Malaysia ya. Jadi ini tinggal nyebrang saja atau negara jiran ya. Bisa lewat Kalimantan ya, kalau lebih jauh lagi lewat Singapura ya. Warga Indonesia selalu menyukai melancong ke Malaysia. Selain negara tetangga, Malaysia punya budaya mirip dengan Indonesia. Demikian pula makanan khas yang seleranya tidak berbeda. Jadi banyak muslim ya. Kemudian makanan kita tentu saja juga gampang untuk menentukan halal haramnya ya. Jadi kalau kita ke negara mayoritas non muslim ya, kita pikir-pikir ya apakah ini tidak haram ya. Tapi kalau kita Malaysia, insya Allah ya ada suatu komunitas, satu wilayah tersendiri yang menjajakan makanan halal. Biaya transportasi dan penginapan di Malaysia juga masih ramah di kantong. Tiket pesawat di Malaysia masih terjangkau. Harga makanan dan jajanan di Malaysia juga tidak mahal. Ya, jadi memang nggak mahal, tetapi juga banyak sekali yang murah ya. Tapi ingat, bagi Muslim ya tetap harus mencari ya destinasi yang wisata kuliner yang halal ya. Tetapi kalau untuk Malaysia seakannya tidak akan sulit-sulit amat. Sederet tempat wisata yang bisa dikunjungi antara lain Menara Kembar Petronas, Menara KL, daerah Bukit Bintang, Jalan Alor, Masjid Jamek, Jalan Masjid India, Pasar Seni, Dataran Merdeka, Jalan Petaling, Kawasan Pecinan, Taman Tasik Perdana hingga Kuil Sri Mahamariaman. Jika ingin wisata alam, kamu bisa ke Langkawi dan Penang. Kedua, Thailand. Thailand menawarkan banyak hal menarik untuk wisatawan yang berkunjung ke sana. Momen liburan akhir tahun atau Nataru kamu bakal menyenangkan di negeri Gajah Putih. Selain biaya transportasi dan biaya makan yang terjangkau, kuliner Thailand juga unik dan menarik sehingga menggugah selera kamu untuk mencicipinya. Destinasi wisata di Thailand juga beragam dari mulai pemandangan kota, berkunjung ke kuil, sampai surga belanja. Wisata pantainya pun sangat indah. Demikian pula air terjun, pagoda, serta pegunungan yang ada di sana. Jadi itu Thailand. Memang untuk wisata alamnya lumayan ya. Tapi harus dicari ya wisata kuliner yang benar-benar halal ya. Kalau bikin halal ya makanan laut ya. Karena makanan laut itu semuanya halal ya. Kemudian yang ketiga yaitu Vietnam. Apabila kamu belum pernah mengunjungi Vietnam, boleh jadi pada liburan Nataru ini kamu dapat mencobanya. Banyak hal bisa kamu temui saat melancong ke Vietnam. Kamu akan terkejut dengan betapa murahnya makanan di Vietnam. Tapi dengan cita rasa yang lezat, biaya transportasi di Vietnam juga murah, termasuk kalau kamu memakai jasa ojek online.
Nah, ternyata juga ojek online ada ya. Kalau nggak salah, kalau nggak Grab atau Gojek itu sudah ada ya. Vietnam juga memiliki sederet destinasi wisata beragam seperti Sapa Terrace, Bana Hills, Halong Bay, Kota Tua Hoi An hingga Pulau Phuoc ya. Wisata ke Vietnam akan menjadi perjalanan yang seru dan menarik untuk kamu ya. Jadi wisata alam untuk Vietnam juga lumayan ya, lumayan eksotis dan bisa dijadikan status di Instagram atau Instagramable ya. Kemudian juga memang untuk harga memang tergolong murah ya, kurang lebih sama seperti Indonesia, sama seperti tadi di Malaysia dan juga Thailand, kurang lebih kalau nggak mungkin mahal sedikit tapi itu masih bisa wajar lah untuk destinasi di luar negeri ya. Dan terakhir Kamboja. Kamboja bagi sebagian orang boleh menjadi tujuan utama untuk destinasi wisata, tapi sebenarnya negara ini memiliki sederet objek wisata yang mengagumkan untuk dikunjungi. Biaya transportasi, makan, dan penginapan di Kamboja juga relatif sama dengan di Indonesia. Yang dapat kamu temukan di Kamboja adalah nuansa objek wisata yang unik dan eksotis. Kamboja menawarkan wisata pantai indah di Sihanoukville. Ada pula situs warisan dunia dari UNESCO sekaligus ikon Kamboja Angkor Wat. Kamu juga bisa menyambangi istana kerajaan Phnom Penh ya. Jadi itu ya sobat sekalian, seputaran satu hal yang bisa kita jadikan destinasi wisata di libur Nataru, Natal dan Tahun Baru, yang tentu saja akan menarik ya di saat sekarang. Kurang lebih ya, meskipun COVID itu sudah nurun, tetapi kita kondisinya sekarang sudah vaksin ya. Memang kuncinya vaksin. Kalau vaksin booster ya, kalau sudah booster itu lumayan bisa aman lah ya, meskipun tidak bisa 100% ya, tetapi kalau kita kena COVID pun ya, ketika kita sudah booster itu tidak akan begitu parah. Dan kembali lagi ya tentang destinasi wisata ya, yang paling murah ya adalah sekitaran negeri jiran ya, negeri tetangga yang tidak begitu jauh ya, seperti tadi Malaysia ya. Kita ketahui Malaysia sudah menjadi destinasi yang rutin atau yang sering kita kunjungi. Di situ sudah ada spot-spot yang sering dijadikan tujuan wisata ya, misalnya Menara Kembar Petronas ya, itu pernah dijadikan film James Bond. Jadi Malaysia itu bisa menjadi tujuan jujukan yang sangat murah tapi mempunyai nilai internasional dengan bangunan-bangunan yang eksotis dan instagramable. Kemudian juga menunya ya, dari segi wisata kulinernya juga bisa kita jadikan tujuan yang menggiurkan ya, yang itu bisa kita jadikan tujuan wisata untuk akhir Nataru. Dan yang paling penting tentu saja tiket pesawat ya. Selain tadi kan rata-rata dekat ya, daerah Asia Tenggara yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja itu masih Asia Tenggara, yang otomatis untuk tiket pesawat itu memang tidak terlalu mahal ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita segera membooking ya. Dari apa saja, dari tiket pesawat, kemudian tiket hotel ya, kemudian tiket pesawat itu harus bolak-balik ya, supaya kita ada kepastian. Karena kalau kita terlambat sedikit saja itu udah ya, pertama harganya pasti akan naik, kemudian kita batal deh libur Nataruhnya. Padahal ini cuma sekali setahun, yaitu libur akhir tahun, dan sekaligus kemungkinan ya bisa sampai kita itu menunggu pergantian tahun Masehi ya di tempatnya masing-masing, misalnya Malaysia ya. Kita bisa menunggu di hotel ataupun tempat destinasi kita. Ini tentu saja hal yang menarik, tetapi tentu saja kalau kita ingin lebih murah ya di Asia Tenggara situ ya. Kemudian untuk lebih murah lagi, sebenarnya kita masih mempunyai destinasi wisata dalam negeri yang tidak kalah ya, yang seperti juga dibahas sebelumnya di channel ini. Ya itu ya sobat sekalian, jadi itu yang bisa rekomendasi tentang destinasi wisata Nataru di akhir tahun ya. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, imunitas tubuh ya, dengan konsumsi rutin produk kesehatan supaya kita tidak gampang sakit dengan propolis.
Propolis yang saya rekomendasikan yang ini ya, ini bisa dibawa pada saat traveling. Manfaatnya luar biasa, sudah memakai nanoteknologi. Manfaatnya banyak, diantaranya untuk penyakit non medis, kolesterol, diabetes, stroke, luka ringan, batuk, pilek, kanker, ginjal, ya, demam dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk sapu jagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Dan kalau ini untuk nutrisi otak ya, Turkish Propolis Sukya, manfaatnya antaranya sudah memberikan nutrisi otak, kemudian untuk pemulihan stroke ya, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, kemudian juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Sudah mendapatkan sertifikat dari MUI halal ya, kemudian sertifikat BPOM dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Kemudian atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan ya, variannya banyak. Ini madu hutan Riau, madu hutan Polores dan lain sebagainya. Semua link pemilihan ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.